wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak ibu? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Masih semangat ya? Masih, Bu. Masih ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ya kita mulai dengan doa. Silakan ketua kelas. Sebelumnya adik siagat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing. Berdoa dimulai. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Semua hadir? Hadir, Bu. Hadir ya. Nggak ada yang apa sakit ya, berarti hadir semua. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, silakan diperiksa dulu di sekitar bawah meja bangku ada sampah, silakan diambil. Kalau sudah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita tentang hukum Mendel, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Saya, Bu. Pembelahan pada sel ovum atau sel telur dan pembelahan pada sel sperma. Ingat ya? Oke. Kalau masih ingat, pada saat pembelahan sel telur dan sel sperma, berarti itu nanti terjadi fertilisasi, ya, terjadi fertilisasi yang akan menghasilkan individu baru. Siapa itu misalkan? Tar, ya kan? Nah, sekarang coba perhatikan. Dalam diri kita itu nanti antara ibu, misalkan dengan Basmida, dengan Rizka, pasti ada beberapa perbedaan, ya kan? Dari apa misalkan yang berbeda? Wajah, kulit, warna kulitnya, ya. Apa lagi? Bentuk hidungnya, ada yang mancung ke dalam, ada yang mancung keluar. Kemudian tujuannya. Nah, nih, yang pertama setelah guru dan siswa melihat media PowerPoint mengenai pewarisan sifat, peserta didik dapat membandingkan antara pewarisan sifat menurut hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kemudian yang kedua, setelah guru dan siswa memperhatikan gambar pada media slide PowerPoint, peserta didik dapat membuat skema persilangan monohibrid dan dihibrid. Ini pakai nama si Mendel. Ya. Kenapa nggak pakai nama itu saja? Ini menemukan Mendel. Bukannya sih Mendel. Mendel ini yaitu seorang ilmuwan biologi ya, yang melakukan percobaan pada kacang kapri. Kenal kacang kapri? Kenal. Sekarang kita lihat ada gambar. Yang pertama gambar apa nih? Kawan Anggi, Bu. Kawan Anggi. Si Anggi ini dari beberapa jenis suku bangsa, ya kan? Nah, orang Indian, terus orang mana lagi kira-kira? Orang Afrika ya, orang Afrika. Ada orang Asia juga. Ya. Jadi masing-masing manusia itu punya bentuk wajah yang berbeda, sama seperti yang kita ungkapkan tadi. Kemudian punya kulit yang berbeda, warna kulitnya, kemudian hidungnya, rambutnya, apalagi yang berbeda? Matanya. Kalau kita mata kita warnanya apa gitu? Bola mata kita. Coklat gitu ya. Kalau orang Eropa biru gitu ya. Kalau Indonesia bisa warna biru? Bisa. Pakai apa? Pakai cat. Pakai cat. Coklat. Ya. Ini dia. Berarti ada keanekaragaman. Gambar yang kedua. Kucing. Dari ukurannya, Bu, Warnanya. Ada yang putih, ada yang campuran putih dengan oranye. coklat. Jadi
hukum ini nanti bisa digunakan bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalkan nanti kamu tamat SMA, kuliah menjadi seorang ahli dalam bidang pertanian, mau menghasilkan tanaman yang unggul. Misalkan mangga yang buahnya manis, ya kan? Berarti dari mana? Bisa kita ambil dari hukum Mendel tersebut. Kenapa dia menggunakan kacang kapri? Kemudian warna biji, bentuknya, kemudian warna kolong dan panjang batang. Ini semua nanti bisa kita lakukan dalam hukum persilangan monohibrid dan dihibrid. Parental, ya, ini biasanya singkat dengan P. Ya, parental, nama dengan bahasa Inggris parents artinya adalah orang tua. Kalau di sini kita nggak pakai istilah orang tua, tetapi adalah indukan. Lalu apa itu bunyi dari hukum Mendel 1? Ya. Mendel 1. Setiap sel tumbuh mempunyai pasangan gen. 2. Pada peristiwa meiosis terjadi pemisahan pasangan gen. Hukum Mendel 1 ini sering juga disebut sebagai monohibrid. Mono artinya satu. Berarti dia dengan satu sifat beda. Antara kacang kapri bunga ungu disimbolkan dengan P besar. Dengan kacang kapri bunga putih disimbolkan dengan P kecil. Jadi pada P-nya di parentalnya itu nanti kita simbolkan dengan huruf abjad A sampai Z. Ya, terserah mau di mana. Tetapi setiap dia perbedaan dari suatu tumbuhan ataupun manusia, hewan dan selanjutnya itu nanti harus berbeda abjadnya. Ya, jadi nanti di parental ini ada nanti dia yang dominan sifatnya, ada yang resesif. Kalau dominan berarti dia lebih banyak muncul, ditandai dengan abjadnya adalah huruf kapital. Tetapi kalau dia resesif berarti dia tertutupi, tidak muncul, ya. Maka nanti dia disimbolkan dengan huruf kecil. Kemudian kita simpulkan tadi ini, ya, ungu adalah dominan, P besar, putih adalah P kecil. Kita silangkan antara sesamanya, si warna ungu, si P besar dengan si P besar, P kecil, P besar, P kecil. Makanya si tanaman bisa dilakukan persilangan. Kenapa? Karena bisa disilangkan dengan sesamanya. Manusia tidak boleh ya kecil atau P besar dulu. P besar P besar dulu. Kenapa? Karena kita dahulukan yang sifatnya dominan. Berarti dari sini nanti dapat kita ambil ada P besar, yang ini untuk nomor 1, 2, 3, 4. P besar nanti adalah untuk si warna ungu kan? Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 sama. Berarti ini adalah warna ungu juga karena ada si P besar. Terus yang keempat P kecil adalah warna putih. Ingat, ungu dengan putih adalah berarti 3 dibanding 1. Paham ya? Iya nih. Gambar apa ini? Mangga. Mangga apa satu? Hijau manis. Hijau manis. Sudah ada 2. Dengan mangga Merah asam. Caircis biji bulat kuning. Ya, bulat kuning, bulat dominan, kuning dominan. Maka dia adalah B besar, K besar. Ya. Kita dahulukan dulu yang sifat yang pertama, yang dominan, B besar. Nah, untuk fenotip yang pertama adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Boleh kamu cari informasinya baik dari buku paket ataupun bahan ajar yang Ibu kirim di WA group. Kemudian menggunakan Androidmu cari di internet. Sekarang dikerjakan. Ini saya mau nanya Bu, ini di genotipnya Bu, P besar disamakan dengan P kecil dan P kecil Bu. Itu gametnya kan menghasilkan P besar dengan P besar, lalu P besar. Jadi itu dari sini. Kalau dia sama berarti gametnya sama satu. Siapa? P besar.
Kalau ini selesai, hampir selesai. Periksa lagi kalau ada yang kalau hitam sama putih, hitam dominan apa resisif? Dominan. Kalau dominan coba kasih timbul apa? Coba kayak besar bu. Aja. Kayak besar aja. Udah buat beda hal besar. Kalau dia putih, nah, ini kok P. Kalau dia satu sifatnya sama, satu sifat berarti Jadi dia H kecil. nah simbolnya harus sama. Berarti jadinya kalau yang satunya H atau P. H aja bu. Nah, oke H. Berarti H besar, H besar. H kecil. Untuk si satu lagi spesifik H kecil. Sudah selesai kan? Sudah, Bu. Oke, sekarang Siap duluan. Kami, Bu. Oke, kelompok 3 silakan maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Basmida Laili. Mau pakai fokus pastinya? Jadi kita akan ke apa? Sudah Bu. Silakan. Tanaman kapri biji halus warna kuning dengan tanaman kapri biji kisut warna hijau. Nah, untuk genotipnya yang pertama yaitu yang sifat dominan H besar dengan K besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Sedangkan untuk tanaman kapri biji halus warna hijaunya, untuk gametnya H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. Kemudian untuk kemungkinan kombinasi keturunan kedua atau F2 terakhir yaitu H kecil, H kecil, K kecil, K kecil yang dihasilkan kisut hijau. Jadi jumlahnya ada 16. Berapa perbandingannya? Jumlah perbandingannya yaitu 9:3:3:1. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan hasil dari diskusi kami dari LKPD yang sudah dibagikan oleh Ibu. 4. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H yang dominan terhadap gen bulu putih atau H kecil. Perkawinan 2 ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio hitam banding putih 1:1. Berdasarkan data di atas, maka genotip kedua induk kucing masing-masing adalah Oke, dari soal tadi kita bisa melihat bahwa kucing yang memiliki bulu hitam yang dominan itu kita lambangkan dengan H. Lalu putih, kucing yang memiliki bulu putih kita lambangkan dengan H kecil karena dia resesif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ini kami akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan antara dua individu dari spesies yang sama
tapi sifatnya berbeda. Di sini ada dua parental, yaitu tanaman kapri batang tinggi dengan tanaman kapri batang pendek. Genotipnya untuk tanaman kapri batang tinggi yaitu T besar dan T besar, tanaman kapri batang pendek T kecil dan T kecil. T besar dengan T kecil menghasilkan T besar T kecil, tanaman kapri batang tinggi juga karena ini ada T besar yang lebih dominan. Kemudian T kecil dan T besar menghasilkan T besar T kecil, yaitu tanaman kapri batang tinggi. T kecil dan T kecil itu tanaman kapri batang pendek. Di sini ada terdapat empat anakan dengan perbandingan 3:1. 3 untuk siapa? 3 untuk tanaman kapri batang panjang tinggi, dan satunya untuk tanaman kapri batang pendek. Iya, betul. Demikian hasil presentasi kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdiri dulu. Biar relax. Kebanyakan duduk nanti. Ya, gerakan tangan. Ada Bu, ya, Mas Mida. Jadi pertanyaannya begini Bu, dari semua tadi yang sudah kita jawab juga soal-soalnya Bu, kan itu ada perbandingannya. Ya. Dan di situ perbandingannya selalu terlihat yang mendominasi adalah yang sifat dominan, kan Bu? Apakah perbandingannya itu selalu sama untuk setiap jenis yang disilangkan atau bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Sinda. Ada yang bisa menjawab? Ada? Ada? Ya. Kan selamanya seperti ini? Tidak. Bisa nanti dia perbandingannya menjadi 15:1 kan pada saat terjadi penyimpangan hukum Mendel. Ya, jadi ada penyimpangan. Kalau penyimpangan berarti kan dia sudah di luar dari jalur. Ya, kapan kita pelajari? Nanti setelah materi ini ada penyimpangan dari hukum Mendel. Sekarang coba dilihat buku paketnya. Nah, setelah selesai pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Dapat disimpulkan, hukuman D1 merupakan persilangan dengan satu sifat beda dengan perbandingan F2 3:1. Iya, benar sekali. Terima kasih kepada Ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silahkan. Hukum Mendel 2 adalah persilangan dengan dua sifat beda dengan perbandingan F2 9:3:3:1. Ya, terima kasih Nak untuk kesimpulan keduanya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tadi yang dinyatakan sama Tidak mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Di rumah dibaca bahan ajar yang Ibu bagikan di WA Group sebagai bahan interaksi di rumah. Bisa? Oke. Sesuai dengan janji Ibu tadi, kelompok yang paling aktif ada kajiannya. Tiga. Karena masih masa pandemi, tetap jaga kesehatan, terapkan 3M yang teman sejoli dengan pelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan dipimpin doanya. Ibu pilih orang yang paling disiplin pada saat tadi proses pembelajaran. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum